Shalom, selamat pagi sahabat Delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan sejenak firman Tuhan dalam renungan harian, yaitu yang diambil dari kitab Efesus 2 pasal 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian nats firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, pengorbanan Yesus di kayu salib mendatangkan perubahan di tengah kehidupan kita manusia. Perubahan yang dimaksud adalah di mana darah Kristus itu memperbaharui hidup kita. Hidup yang lama dan menjadi hidup yang baru. Apa yang dimaksud dengan hidup yang lama? Hidup yang lama itu adalah hidup tanpa Kristus. Sedangkan hidup baru adalah hidup berada di dalam Kristus. Sama halnya dengan nats renungan pagi hari ini ditekankan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana keyakinan yang dianut oleh orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan keselamatan adalah dengan melakukan hukum Taurat. Dan di luar Yahudi, mereka merasa bahwa itu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi jika kita lanjutkan pada nats berikutnya, di ayat 15 dikatakan, kematian Kristus membatalkan hukum Taurat dan menciptakan perdamaian, sehingga Yahudi dan non-Yahudi adalah satu di dalam kasih Kristus, dipersatukan melalui darah Yesus Kristus. Seperti kita yang dulunya berdosa, memiliki jarak yang jauh dengan Allah, tetapi Kristus mempersatukan kita dengan Allah. Karena keselamatan itu ada di dalam Kristus dan bukan pada hukum Taurat, dengan itu kita semua adalah saudara. Yahudi dan non-Yahudi adalah saudara, kita juga adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Sahabat Delima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh darah Kristus. Karena itu yang diinginkan oleh Allah, yaitu kita hidup baru. Hidup baru itu adalah hidup dalam pertobatan, meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa, dan menerima karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru adalah mencintai damai sejahtera, sehingga akibat-akibat dosa itu tidak lagi ada, tetapi kita saudara di dalam Tuhan. Yang kedua yang ingin kita hidupi dari renungan ini adalah jalinlah hubungan yang dekat dengan Allah. Seperti yang pernah kita dengar, sahabat Delima yang terkasih, kunci keberhasilan kehidupan orang Kristen adalah tergantung bagaimana komunikasi pribadi dia dengan Allah. Semakin dia intens memiliki komunikasi yang baik dengan Allah, maka kehidupannya akan semakin dipengaruhi oleh damai sejahtera. Ketika kita intens dengan Allah, maka kehidupan kita dengan sesama juga akan terjalin dengan baik. Karena kedekatan itu adalah masalah peduli. Coba kita bayangkan sahabat Delima, kedekatan itu ditunjukkan dari rasa peduli. Ketika kita dekat, misalnya kita dekat kepada orang tua kita dekat kepada suami atau istri kita dekat pada sahabat kita dekat pada yang lain. Apa yang menunjukkan kedekatan itu? Kita menunjukkan bahwa kita peduli. Ketika Allah dekat dengan kita, maka Allah peduli akan kehidupan kita. Jika kita dekat kepada Allah, maka kita juga peduli apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Tentu yang dikehendaki adalah hidup di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, bahwa marilah memiliki karakter pemersatu. Ya, visi misi daripada Yesus ke dunia ini adalah perdamaian, mempersatukan Allah dengan kita. Maka kita juga haruslah memiliki karakter teladan yang diberikan oleh Kristus menjadi pemersatu, di mana yang dipakai oleh Kristus untuk memersatukan kita adalah kasihnya di kayu salib, yang mengorbankan dirinya sehingga kita menjadi satu dengan Allah. Demikian juga dengan praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauhkanlah hidup kita dari tindakan-tindakan dosa, jadilah pemersatu di dalam kehidupan kita dengan meneladani karakter Kristus. Selamat beraktivitas sahabat Delima yang terkasih. Amin. Shalom.